Halo guys, apa kabar? Hari ini kita akan berbicara tentang Halo franchise. Halo, salah satu franchise terkenal dalam sejarah game. Terus-menerus mengalami kejatuhan selama bertahun-tahun. Mengapa hal itu terjadi? Ada banyak diskusi tentang apa yang telah terjadi. Dan sepertinya hal ini akan terus berlanjut. Sejak 343 Industries mengklaim bahwa Halo Infinite adalah awal dari 10 tahun ke depan. Dan hal itu ternyata mengecewakan. 343 Industries sekarang secara resmi dikenal sebagai Halo Studios. Pada dasarnya itu hanya perubahan nama, dan itu tidak berarti banyak. Dan keputusan negatif yang dibuat 343 Industri masih tetap ada. Ini tidak benar-benar akan menghasilkan perubahan. Banyak orang bertanggung jawab atas keputusan buruk 343 Industries selama bertahun-tahun. Microsoft adalah perusahaan yang sangat woke. Mereka lebih fokus mendorong narasi daripada menciptakan konten berkualitas tinggi. Mereka memperkerjakan aktivis yang percaya pada masa depan industri game. Kita tahu, mereka hanya sibuk memerangi gamer yang toksik dengan menambahkan macam-macam fitur di platform baru mereka. Mereka lebih fokus menciptakan pengalaman-pengalaman inklusif dibandingkan dengan merekrut orang-orang yang bagus dalam storytelling. Dalam sebuah postingan Twitter di akun resmi Halo, Fajar baru, kami memasuki babak baru franchise ini dan mengubah resep pembuatan game Halo. Lihat di balik layar bersama Project Foundry untuk mengeksplorasi potensi kreatif Halo di Unreal Engine 5. Dari postingan ini, kita jadi tahu mereka juga merubah engine mereka dan berpindah ke Unreal Engine 5. Perusahaan tersebut kemudian mengumumkan bahwa mereka sedang merekrut para pengembang untuk bergabung dalam tim mereka guna membantu mewujudkan game Halo generasi berikutnya. Aku merasa Halo sudah mati. Mereka hanya mengganti nama dan mencoba banyak rencana ke depan. Tapi aku sudah nggak percaya sama janji-janji mereka. Terutama dari perusahaan Microsoft dan Xbox Game Studios. Mereka selalu mengecewakan kita bertahun-tahun. Kecuali mereka memecat aktivis-aktivis yang ada di perusahaan mereka. Dan berhenti mengutamakan politik. Supaya mulai membuat story dan pengalaman berkualitas tinggi seperti dulu. Reputasi Halo sudah menurun. Dan komentar-komentar netizen kebanyakan negatif. Penurunan bukan hanya kualitas dari gamenya, tapi juga orang-orang yang memimpin. Pastinya, setiap studio ada developer berbakat dan berkualitas tinggi. Orang-orang melihat siapa yang bertanggung jawab atas Halo. Mereka mempertanyakan orang-orang yang membuat gamenya. Mereka mempertanyakan peran Microsoft dalam hal ini. Dan postingan di sini telah beredar di sosial media. Orang ini bernama Nick. Dia telah terlibat dengan produksi Halo selama beberapa waktu. Dan rupanya, dia akan menjadi desainer kreatif untuk Halo Studios. Dan orang-orang menertawakan ini. Ini lucu, jika ini benar. Karena Nick adalah perwujudan industri game modern. Kalau kalian lihat akunnya, sudah jelas di private. Karena mereka tidak bisa menerima kritikan. Dan terus mereka punya sekelompok kebajikan. Yang tandanya bendera di samping nama mereka. Yang sejujurnya bertentangan satu sama lain. Kalau kalian lihat. Tapi orang ini telah membuat beberapa postingan bertahun-tahun tentang senjata. Sepertinya dia sangat membenci senjata. Dan kemudian di postingan ini dia berkata, sejujurnya saya rasa saya tidak bisa mengerjakan game yang mengagungkan atau menghayalkan senjata modern. COD, Battlefield, Rainbow Six. Ada saat-saat saya kesulitan dengan Halo. Tetapi, senjata dan dunianya cukup sci-fi yang menciptakan pemisahan yang cukup besar dari kenyataan. Ya,
Orang inilah yang bertanggung jawab atas keputusan kreatif game FPS ketika dia takut dengan senjata beneran dan senjata fiksi. Maksudku kalau nggak bisa memisahkan antara fiksi dan kenyataan, ya nggak usah kerja di industri ini, nggak usah malah kerja di game FPS. Nggak masuk akal. Kok bisa orang ini dipekerjakan? Tapi banyak orang fokus pada orang ini. Dia bernama Melissa Boone, yang ditampilkan dalam video promosi untuk peralihan ke Halo Studios. Banyak orang yang merosting dia di internet, dan mereka telah melihat resumenya, dan isinya tentang keberagaman dan kesetaraan. Dan orang-orang juga melihat profil LinkedIn-nya. Of course, mereka punya bendera kebanggaan mereka. Reaksi terhadap penemuan ini dan keterlibatannya dengan Halo Studios sangat beragam. Mungkin beberapa orang berpikir ini adalah berita yang gila, dan beberapa orang juga bilang ini bukan masalah yang besar. Menurutku, ini bukan masalah yang besar. Dia adalah kepala staf di Halo Studios, yang mana adalah peran yang tidak benar-benar memberi masukan kreatif. Biasanya, hanya memindahkan sumber daya yang mereka perlukan untuk mengantarkan orang ke tempat yang mereka tuju, dan tidak benar-benar memberikan masukan kreatif apapun. Tapi, ini benar-benar mewakili tentang siapa yang mereka izinkan untuk masuk ke perusahaan mereka, dan ini benar-benar mencerminkan Microsoft. Banyak orang meremehkan peran Microsoft karena mereka memiliki Halo dan juga memiliki keterlibatan yang besar dalam mendorong DEI ke level yang benar-benar mengesankan. Kalau kalian bandingkan dengan Sweet Baby Inc. dan semacamnya. Mereka memulai perjalanan keadilan sosial mereka pada tahun 2020 yang mengatakan pada postingan ini, mengatasi ketidakadilan rasial, meningkatkan dan representasi dan budaya inklusi. Kami akan membangun momentum keberagaman dan inklusi D&I kami. Dari 5 tahun terakhir dengan menambahkan investasi D&I tambahan sebesar $150 juta dan akan menggandakan jumlah manajer, kontributor individu senior, dan pemimpin senior kulit hitam dan Afrika Amerika di Amerika Serikat pada tahun 2025. Jadi, disinilah mereka mulai bereaksi terhadap keadilan sosial Amerika di tahun 2020. Sikap seperti ini menyebar ke dalam game. Dan di sini bahkan ada panduan game yang wow. Ini adalah panduan game untuk developer yang dikeluarkan oleh Microsoft. Kalian bisa lihat di sini. Ini sudah dirancang sedemikian rupa agar developer game mempelajari dan paham cara membuat game dan membuat karakter yang akan membuat gamer merasa diikutsertakan dan terwakili secara positif. Mereka merilis postingan, pada Pride kali ini, kami mengundang Anda untuk mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan aliansi, kasih sayang, dan mendorong inklusivitas. Bergabunglah dengan kami saat kami merayakan komunitas LGBTQIA+ di Microsoft. Dan di akun Halo juga begitu. Selamat bulan Pride, rangkulah cinta, keberagaman, dan inklusivitas dengan melengkapi lapisan pelindung, plat nama, dan lambang Unity 24 di Halo Infinite bulan Juni ini. Mari kita bersama-sama menghormati komunitas LGBTQIA+, dan membangun masa depan yang penuh persatuan dan penerimaan bagi semua. Dan ini adalah bencana. Kalau kalian lihat, postingannya nggak bisa dikomen. 2024 telah menjadi tahun yang liar, di mana DEI benar-benar diinjak oleh gamer. Kita telah banyak melihat judul besar gagal. Dan salah satu hal utama yang dimiliki oleh mereka semua adalah mereka fokus pada DEI. Dari gameplay sampai sikap developernya yang mengerjakannya. Ketika orang-orang menemukan ini, mereka nggak suka. Mereka pikir itu hanya sinyal kebajikan yang dipaksakan.
Dan para gamer berbicara dengan dompet mereka sendiri, dan mereka nggak mau terlibat dengan hal ini. Dalam sebuah artikel yang memperlihatkan sebanyak 95% gamer dalam pemilihan suara ini, mengatakan mereka tidak peduli dengan inklusivitas di game. Itu nggak mengejutkan sama sekali. Dan lucunya, Microsoft sepertinya sudah sadar. Dia membuat berita yang mengatakan Microsoft memberhentikan tim di AI, dan pimpinannya menulis email internal yang mengecam bagaimana DEA tidak lagi penting bagi bisnis. Mungkin banyak yang mengira Microsoft menolak DEI. Tunggu sebentar. Ini bukan penolakan DEI. Ini adalah rebranding atau perubahan nama. Ini seperti perubahan nama 343 menjadi Halo Studios. Ini adalah rebrand dari DEI. Jadi, perusahaan rebrand ini namanya adalah Bridge. Bridge adalah inisiatif global. Singkatnya, Bridge ini adalah Sweet Baby Inc. on steroid. Mereka tidak hanya ingin memasukkan DEI di game, mereka ingin menjadi bagian dari semuanya. Semua perusahaan di seluruh dunia. Oh man, ini adalah upaya rebrand DEI dengan prinsip yang sama, tapi dengan nama yang berbeda. Pada dasarnya, mereka mencoba ke banyak bisnis berbeda di seluruh dunia. Dan kita bisa lihat di postingan ini, ketika kita melihat Microsoft memecat tim DEI, mereka malah mengundang CEO dan berbicara tentang Bridge. Mereka berkomitmen terhadap DEI di industri. Mereka membicarakan tentang inklusivitas dan ekonomi. Mereka lebih berani dan mencoba melakukan ini dengan skala global untuk semua bisnis. Jelas Microsoft mengundang mereka, dan Microsoft menerima apa yang mereka lakukan. Ini menunjukkan semuanya. Kenapa Halo jadi seperti ini? Menurut aku, kita harus pantau apa yang terjadi dengan Halo Studios dan orang-orang yang terlibat di proyek ini. Untuk sekarang cukup sampai sini aja videonya guys. Bagaimana dengan kalian? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like videonya dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya. See you guys next time. Peace.